Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan mulai seri yang baru. Ini adalah salah satu bagian yang sebetulnya sangat sukar karena bicara mengenai pengharapan mesianik. Ini adalah bicara mengenai memahami hampir seluruh PL. Bahkan waktu kita nanti lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8, kita akan sadar bahwa para murid Tuhan Yesus saja pada waktu Kristus mau naik ke sorga, mereka masih tidak memahami keseluruhan arti daripada pengharapan mesianik. Jadi ini adalah satu effort yang cukup besar untuk kita memahami apa yang dinyatakan sebetulnya di dalam perjanjian lama. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti di dalam pembahasan akan ada beberapa bagian yang ya kita akan coba gali agak lebih dalam, ada yang kita akan coba kasih brief saja ya sebagai introduksi. Supaya pada akhirnya kita boleh memahami apa yang dimaksud dengan pengharapan mesianik. Untuk itu mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur malam ini sekali lagi Tuhan mengizinkan kami untuk kami berkumpul merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus hadir dalam diri kami saat ini untuk kami mengerti bagian firman Tuhan. Dan biarlah mata kami terbuka dan dari sana kami mengerti kelimpahan kedalaman anugerah Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau lihat daripada slide yang ada di dalam brosur kita pada malam ini, itu adalah satu karya dari Robert Morris. Ya. Ini bicara mengenai bayangan sang baby Jesus yang memperlihatkan bayangan salib ya. Dari situlah inspirasi tema bayangan sang raja. Memang kita akan lihat di dalam seluruh perjanjian lama itu membicarakan tentang Kristus. Namun kita perlu sadar juga satu hal ya, dari sudut pandang kita yang sudah memahami perjanjian baru, kadangkala melakukan namanya oversimplifikasi. Terlalu oversimplifikasinya dalam arti apa? Misalnya ya, statementnya sederhana. Ya, orang-orang di dalam perjanjian lama melihat kepada Kristus, salib Kristus ya, yang ada di depan. Yang orang yang di depan melihat salib Kristus yang ada di belakang. Ya itu betul saudara, tapi sejelas apa mereka bisa melihat salib Kristus yang ada di depan? Orang-orang di dalam perjanjian lama hampir sangat susah melihat bahwa Mesias itu mati dan menderita dan mengalami kematian. Hampir tidak bisa lihat saudara. Dan itulah nanti mewarnai kita punya bagian-bagian di dalam perjanjian baru. Ada Petrus yang baru saja dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Satu fase berikutnya waktu Kristus mengatakan dia akan menderita dan mati, dia mengatakan sekali-kali enggak boleh, yaitu saudara. Kita akan lihat dilema-dilema ini muncul terus. Kita akan lihat juga Yohanes Pembaptis yang adalah orang yang paling mengerti dalam tanda kutip mengenai siapakah Kristus. Dia juga kita temukan tidak begitu mengerti siapakah Kristus. Jadi ini adalah satu challenge yang besar. Maka kita masuk dalam poin kontemplasi sedikit saudara. Maka waktu kita renungkan seberapa jauh kita kenal Kristus. Ini pertanyaan yang very very tricky. Sekali lagi saudara ya. Pertanyaan yang sifatnya kontemplasi ini waktu kita tanya seberapa kenalkah kita akan Kristus. Itu very tricky. Kenapa? Karena kita akan sadar lihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang-orang yang notabene adalah nabi-nabi ya. Orang-orang yang notabene adalah rasul-rasul. Mereka saja tidak mendapatkan idea yang komplit mengenai siapakah Kristus. Lalu kita bandingkan dengan keadaan zaman sekarang ya, yang ya oke lah kita ngomong ini adalah zamannya kasih karunia ya, tidak usah baca firman, yang penting Roh Kudus langsung kasih iluminasi. Dijamin 100% bakal menyimpang pemahamannya. Karena tidak baca firman tidak akan tahu siapakah Kristus. Nah jadi ini adalah bottom line kita, sekaligus menjadi satu warning bagi setiap kita untuk mencermati apa sih yang kita imani di dalam kehidupan kita. Siapakah Kristus? Yaitu saudara. Nah singkat cerita saudara, di dalam pertemuan ini kita akan lihat ya, dari Eden sampai Bethlehem, tentu ini panjang sekali, tapi kita akan coba summary lah ya, beberapa poin yang penting. Nah pendahuluan sedikit saudara, ini mungkin agak terlalu kecil tulisan ternyata. Pengharapan mesianik merupakan, ini pendahuluan dulu saudara, saya mungkin brief ini agak lebih cepat saja. Pengharapan mesianik merupakan satu pengharapan yang mendarah daging bagi setiap orang Israel. Kalau ditanya mereka mengharapkan Mesias enggak? Sampai hari ini jawabannya masih. Apalagi orang Jewish ultra ortodoks, jawabannya masih.
Mereka masih meratap di tembok ratapan itu, saudara. Mereka waktu berdoa meletakkan keningnya di tembok ratapan itu. Mereka masih menangis mengharapkan kedatangan Sang Mesias, masih sampai hari ini. Sebagian orang-orang Yahudi yang sudah liberal, mereka mengatakan, enggak lah, Tuhan sudah membuang kita, that's it, enggak mungkin ada revival kembali, sudah lupakan. Nah itu gambarannya, saudara. Jadi kita akan lihat ini mendarah daging sebetulnya. Dan di dalam konteks perjanjian lama, kita akan sadar bahwa pengharapan ini makin kuat di bawah penindasan dan penganiayaan oleh bangsa-bangsa asing. Saudara, ini adalah bagian kontemplatif juga buat kita hari ini. Sekali lagi ya, orang-orang di dalam perjanjian lama yang mengalami penindasan sedemikian rupa, mereka makin kuat pengharapan akan kedatangan Sang Mesias. Ya kan ya? Kita ambil contoh misalnya, pengharapan makin flourish atau makin bertumbuh kapan di dalam fase orang Yahudi di dalam perjanjian lama? Jawabannya adalah di dalam masa Second Temple Judaisme. Zaman Second Temple Judaisme, setelah Ezra Nehemia pulang, saudara, mereka mereinstitusi bait Allah dan ibadah dan tata cara segala macam. Mereka mulai buat school daripada Torah dan lain sebagainya, saudara. Akhirnya pengharapan mesianik ini makin kental. Berharap datangnya Mesias. Sekarang izin tanya dalam konteks kita, saudara. Pergumulan penganiayaan yang kita saksikan, saya pikir tidak kalah beratnya, saudara ya. Kita akan melihat ini juga ya, saudara. Tapi di antara kalangan orang Kristen, berapa besar sih pengharapan akan Kristus yang datang kali kedua? Sederhana saja kita tanya. Ini kita bisa refleksikan juga dalam konteks kehidupan kita. Kita ini mengharapkan Kristus datang kali kedua enggak? Secara retorika jawabannya pasti amin. Iya kan, saudara? Kalau kita ngomong secara retorika, kita akan ngomong semua orang Kristen mengharapkan Kristus datang enggak? Harusnya iya, saudara. Kalau ngomongnya enggak, itu kan rasanya kayak kurang rohani kan, saudara. Tapi kalau rasanya kita jawab iya, are you sure? Gitu kan? Engkau apakah betul-betul yakin engkau mengharapkan Kristus datang kali kedua? Dan akan ada satu respon hidup, saudara. Yang kita lihat ekstrim orang Yahudi dengan kehidupan kita ada paralel meskipun mereka jatuhnya ke dalam ekstrim yang menyimpang, saudara. Sampai hari ini mereka mengharapkan Mesias datang dan mereka berupaya segala macam cara. Mereka secure everything, saudara. Bahkan manore itu mereka sudah buat dari emas berapa kilo itu, saudara. Mungkin 30 something kilo, saya lupa exactly-nya, saudara. Mereka buat manore dan mereka sekarang sedang buat berkakas bait Allah dan lain sebagainya. Mereka persiapkan. Mereka punya pengharapan Mesias datang. Itu respon secara fisik mereka, saudara. Nah, pertanyaan sederhana, kita orang Kristen, kalau kita mengatakan, ya kami berharap Kristus datang kali kedua. Pertanyaan sederhana itu adalah pengharapan itu dan realita. Respon kita koheren enggak gitu maksudnya. Satu sisi mengharapkan Kristus datang, tapi masih menganiaya orang yang marginal misalnya. Itu tidak apple to apple, itu tidak konsekuen, saudara, di dalam kata pengharapan sama realita. Nah, ini yang menjadi perenungan kita juga pada malam ini, saudara. Waktu kita mengatakan pengharapan mesianik, kita juga masih hidup di dalam zaman pengharapan datangnya Sang Mesias, saudara. Tapi Mesias yang kita harapkan, Mesias yang datang kali kedua dengan segala kuasanya dan dia akan datang sebagai hakim yang adil. Nah, ini bagian yang kita boleh renungkan, saudara. Nah, bagian ketiga ya, literatur dalam masa intertestamental menyatakan pengharapan ini. Kalau sempat malam ini kita akan sampai ke sana, kalau enggak ya kita akan lanjut khusus Second Temple Judaisme di minggu besok, sore. Para tokoh-tokoh dalam PB, suka atau tidak, mereka itu sangat dipengaruhi dengan pengharapan Mesias yang datang sebagai pembebas. Sangat kental, saudara. Pengharapan mereka itu membebaskan dari tekanan, faktor ekonomi lah ya, jepitan penjajah, terus apalagi mungkin penganiayaan, itu harapan mereka. Tapi nanti kita tahu ya, ini agak loncat sedikit, Kristus di dalam Matius 1 ayat 21 datang untuk melepaskan umat dari dosa mereka. Saudara, ini adalah bagian yang kita lihat di dalam perjanjian baru. Nah, itulah sebabnya saudara, Yohanes Pembaptis ini saya summary-kan sedikit saja. Yohanes Pembaptis di dalam Matius 11 kita sudah bahas juga di dalam eksposisi. Itu bertanya, kamukah atau kami harus tunggu yang lain? Kenapa? Karena Kristus seolah-olah tidak melakukan apa yang diharapkan oleh orang Yahudi mengenai Sang Mesias yang akan melululantakkan
orang-orang penjajah dan lain sebagainya, menegakkan keadilan itu tidak kelihatan, saudara. Kita tidak lihat Kristus yang menegakkan kerajaan di dalam dunia. Oleh sebab itu tidak heran Yohanes Pembaptis bertanya ini ya. Petrus juga sama, menurut kamu siapakah aku? Orang lain bilang begini-begini, menurut kamu siapa aku? Petrus memberikan pernyataan iman, tapi tidak sebentar saja langsung rontok, saudara. Waktu Kristus bilang dia akan menderita dan mati. Kita mungkin coba lihat ya, satu ironi besar ini, saudara. Ironi besar sekali ya, Matius 16 ayat 13. 13 sampai 20 ya. Saya baca ayat 16 ya. Kalimatnya Petrus ini luar biasa, saudara. Dia bilang gini, Kristus bilang, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Ini adalah $1 million answer, saudara. Kalau kita ngomong terminologi kita ya. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Mesias ini dia lihat, saudara. Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah loncatan iman, saudara. Khususnya kalau kita bandingkan dengan respon orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam dan lain sebagainya. Dia bisa ngomong engkaulah Mesias. Bahkan kalimat ini bahkan tidak keluar oleh Yohanes Pembaptis. Bayangkan, saudara. Jadi Petrus tahu siapakah Kristus. Tapi dia tidak betul-betul tahu siapakah Kristus. Dia tahu dia Mesias, tapi dia tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Mesias. Maka di dalam pasal ini masih ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus bilang apa? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, ini kalimatnya kerasnya minta ampun ya. Dibilang enyahlah iblis, saudara. Saudara, ya rada-rada tebal dikit lah. Di dalam bagian di dalam bagian belakang sekali saya buat satu puisi. Dan di dalam puisi itu adalah membicarakan juga mengenai bukan hanya kehidupan tapi kesiapan untuk mati. Lalu ada seorang jemaat ya, dia bilang, Pak Mali, kira-kira gitu lah saudara, apalah bahasa Sundanya saya nggak tahu lah saudara. Pokoknya amit-amit, ini hari pernikahan kok ngomongnya kematian saudara. Saya pikir-pikir kayaknya juga janji nikah ada deh ya. Betul kan saudara? Sehidup semati kan ada saudara, jadi harusnya oke saja saudara. Tapi bagi kebanyakan orang membicarakan tentang kematian itu kayaknya dihindari. Orang tua yang bicara mengenai kematian kepada anaknya kayaknya juga tema-tema yang agak-agak dihindari saudara. Dan kalau kita renungkan ya, bicara kematian itu rada-rada dihindari sih sebetulnya. Misalnya saudara lagi besuk orang sakit, tema yang dihindari adalah kematian. Yang paling sering dibicarakan adalah kesehatan, betul enggak saudara? Memang sungkan sih ya, kita juga nggak tiba-tiba datang Pak siap meninggal, nggak gitu juga saudara. Tapi kadang itu elemen yang mungkin mereka perlukan gitu. Orang mungkin siap hidup tapi mungkin tidak siap mati saudara. Tapi orang yang siap mati kemungkinan besar dia siap hidup. Karena orang yang siap mati itu berarti dia sudah di dalam Kristus. Orang yang di dalam Kristus dia siap untuk jalani hidup. Tapi orang yang siap hidup belum tentu siap mati, saudara, dan lain sebagainya lah ya. Kita bisa renungkan banyak sih di dalam bagian ini. Dan Petrus hari itu tidak bisa melihat Mesias yang masuk ke dalam penderitaan dan dari sana akan muncul kemuliaan. Dia tidak bisa bayangkan ini. Ini Petrus. Kita udah tahu bagian ini, saudara. Dan ini susah lepas dari darah daging manusia berdosa itu susah lepas. Manusia itu kecenderungannya ingin nikmat, ingin hebat, ingin kuat, ingin kaya, ingin dan lain sebagainya, saudara. Itu naturnya, saudara. Maka disinggung sedikit meletus, saudara. Dikit marah dan lain sebagainya, itu naturnya. Nah, maka simply dia tidak bisa lihat. Bukan hanya itu, saudara. Murid-murid Yesus juga sama. Nanti di dalam Kisah Rasul 1:6-8 juga sama. Kristus lagi naik ke sorga. Dia tanya apa? Kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Yesus bilang apa? Untuk waktu dan saatnya kamu tidak usah pusing lah. Kamu kerjakan yang aku suruh kamu kerjakan. Saudara sadar enggak waktu Kristus bilang bagian itu untuk murid-murid melakukan apa yang mereka harus kerjakan. Mereka sedang menyatakan kerajaan Allah di dalam dunia. Itu yang mereka waktu itu belum sadar.
Maka ada berita ya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ini adalah misinya yang diberikan oleh Kristus untuk menyatakan kerajaan dalam dunia ini. Tipe kerajaannya beda, Saudara. Maka sederhana saja, maka kita balik lagi ke poinnya tadi, Saudara. Kalau seorang mengharapkan kedatangan Sang Mesias, hidup orang ini akan mati-matian menyatakan kerajaan Allah di dalam hidup dia. Tidak ada yang lain, Saudara. Hidup itu tidak bisa dualisme, Saudara. Di gereja jujur, di kerjaan enggak. Di gereja punya etika yang baik, di kerjaan atau di ruang hidup yang lain enggak, Saudara. Ya, di dalam bisnis entertain ya, terus lakukan hal-hal yang tidak karu-karuan ya, perselingkuhan, perzinahan dan lain sebagainya macam, Saudara. Tidak bisa, Saudara. Itu berarti ada kemunafikan hidup, dan inilah yang terus Kristus nyatakan dan Alkitab nyatakan ya di dalam banyak bagian. Nah, ini beberapa bagian ya. Nah, oleh sebab itu, Saudara, tokoh-tokoh dalam PB sulit melihat natur Mesias atau bahwa Mesias yang dinanti-nantikan ternyata adalah Mesias yang harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Mesias yang mati menyelamatkan, membebas umatnya dari dosa mereka, Saudara. Meskipun kita bisa ngomong kalimat ini sekarang, ironinya adalah, ini sekali lagi ya, kita tahu faktanya, kita tahu kalimat ini, kita tahu bagian firmannya, Saudara. Tapi ironi yang paling besar adalah mungkin orang yang tahu dan mengerti dalam tanda kutip juga tidak, Saudara. Itulah mata Paulus yang dia arahkan kepada bagian ini, bersekutu di dalam hidup Kristus. Oke, jadi kita lihat ya, betapa sukarnya untuk bagian ini, Saudara. Jawabannya kenapa, Saudara? Karena pada waktu kita renungkan ini, kita mungkin akan menemukan diri kita itu 11-12 dengan orang-orang Israel pada waktu itu yang mengharapkan Mesias yang lain. Ya itu, Saudara. Berikutnya, Saudara. Mereka juga gagal melihat bahwa Mesias itu menjadi raja secara literal dan membangkitkan kerajaan Israel untuk berjaya selama-lamanya. Itu pengharapan mereka, Saudara. Makanya ya, kemarin saya ngomong ya, di kedukaan, Saudara. Nyanyinya lagu Aku Anak Raja, Saudara. Engkau juga anak raja, kita semua anak raja. Itu kan kalimatnya, Saudara. Tapi raja yang bagaimana ini? Raja yang menderita kan, Saudara. Masih mau? Agak rasa nggak bisa kan, Saudara. Makanya nyanyian itu selalu ada bias. Biasnya gimana? Enggak pernah nyanyi kita ini hamba, anak hamba yang menderita mati, yang menyangkal diri pikul salib. Agak jarang lagu-lagu ini, Saudara. Jadi kita akan lihat perspektif teologi yang bias. Itu jangan-jangan dihidupi dalam konteks ya saat ini ya. Terus mereka juga mengharapkan Kristus atau Mesias yang datang pada waktu itu mengumpulkan kembali orang-orang Israel yang tercerai-berai yang terjadi pada masa penindasan. Ini harapan mereka. Tapi semua tidak terjadi, Saudara. Maka waktu mereka lihat Yesus dan kita lihat yang Kristus lakukan adalah memberitakan Injil serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bagi kita pembaca sekarang, melepaskan kelemahan itu luar biasa ya. Kristus sembuhkan orang sakit, orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Luar biasa kan, Saudara? Coba pikir lagi sekali lagi, Saudara. Bagi kita itu luar biasa nggak? Luar biasa kan, Saudara? Tapi bayangkan, bagi orang-orang Israel hari itu, kalau engkau lakukan semua ini, tapi tidak mengembalikan kekuatan kerajaan Israel, jangan-jangan kamu bukan Mesias yang sejati. Itu loh maksudnya, Saudara. Dan hari ini orang Kristen jatuh di dalam hal yang another extreme. Yaitu apa? Melakukan KKR ilahi, kesembuhan ilahi, pelayan-pelayan seperti ini, Saudara. Dan mereka melupakan juga esensi Sang Mesias hadir. Jadi ya inilah ironinya, Saudara. Maksudnya gini ya, orang-orang di dalam perjanjian lama saat itu dan perjanjian baru melihat mujizat banyak sih, mereka senang-senang saja. Pada waktu mereka mau ajak Kristus, mau mengangkat Kristus sebagai raja dan Kristus menolak, Saudara. Ya sudah, mereka kehilangan pengharapan, Saudara. Karena Mesias yang tidak menjadi raja secara politik tidak terlalu berguna sih, gitu. Sama lah kayak keadaan sekarang, Saudara. Kita bakso itu sekunder, Saudara. Nah, hal ini yang dijadikan primer di dalam konteks beberapa orang-orang Kristen hari ini. Itu ironis sekali, Saudara. Oleh sebab itu, tidak ada gerakan dan mereka bertanya, kok nggak ada gerakan untuk menggulingkan kerajaan Romawi pada saat itu? Nggak ada. Ngapain, Saudara? Ya itu, Saudara. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus juga ribut kan, siapa yang ada di kiri dan kanan ya, Yohanes, Yakobus ribut ya.
Mereka have no idea kan apa yang mereka ributkan. Itu kalimat Tuhan Yesus kan. Memang kamu akan minum cawan yang aku minum. Tapi mereka sebenarnya nggak tahu apa itu. Ini singkat lagi sore. Pengertian Mesias. Mesias itu kata dasarnya juga adalah yang diurapi, ditandai, branch, mark ya saudara. Dinyatakan secara publik atas status dan otoritas dari Allah. Itu diurapi juga saudara, dinyatakan secara publik raja yang diurapi. Itu ada figuratif sebagai gambaran daripada sang Mesias yang akan datang atau yang ultimat saudara. Dikuduskan sebagai milik Allah. Invincible atau ada perlindungan ilahi. Ini orang paling demen bagian ini saudara. Saudara tahu ini di dalam ayat-ayat yang saya tulis ini. Itu adalah bagian ketika Daud lagi dikejar-kejar oleh Saul. Saul bawa pasukan mau bunuh Daud, saudara. Tapi Daud bayangkan ya, bisa memotong ujung jubahnya Saul dan dia tidak tahu. Itu berarti lagi bicara orang yang diurapi Tuhan itu dilindungi, seolah-olah tidak ada yang bisa sentuh. Nah ini kalau bagian ini digoreng, saudara, wah ini hidupnya lumayan, saudara, nggak tersentuh, invincible. Kira-kira begitulah. Ada gambaran ini di dalam pengharapan mesianik orang-orang Ibrani pada waktu itu atau orang Israel ya. Dilindungi sampai 2 kali bahkan sore. Dan memiliki kualifikasi perlengkapan untuk melakukan tugas Allah. Dia diurapi dan roh Allah bersama dengan orang ini. Jadi luar biasa ya, roh Allah itu ada di dalam dia. Kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau roh Allah ada di dalam dia, ceritanya kira-kira bagaimana saudara? Bisa kayak Samson lah ya, Samson ambil rahang apa dimatiin semua itu segala macam saudara, itu kan jadi kuat sekali. Nah gambaran orang-orang Israel gak jauh beda dengan keadaan seperti ini saudara. Mereka mengharapkan Mesias yang demikian. Nah ini singkat saja saudara, terminologi umum lain ya. Ini bagian pendahuluan sebetulnya saudara. Ya itu tunas ya, cincin meterai, memerintah, ruler, raja saudara, tunas yang adil. Sang tunas, raja, ini adalah terminologi umum yang ada referensi kepada Mesias. Oke, ini adalah bagian pendahuluan untuk kita dapat overview ya, kira-kira saja konteksnya ya, pergumulan orang Israel hari itu yang ya ada kaitan dengan pergumulan kita hari ini, pengharapan mereka hari itu. Harusnya juga sesuatu yang kita hari ini harapkan, Kristus datang segera misalnya gitu saudara. Tapi tentu effortnya apa yang kita responi. Nah ini bagian pendahuluan. Sekarang kita akan masuk sore di dalam bagian proto evangelium. Kita tahu ini adalah apa yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal 3 mengenai apa proto evangelium, awal atau cikal bakal pengharapan akan datangnya sang Mesias setelah itu sore. Saya baca dalam bahasa Inggris karena bahasa Indonesia itu ada gender bias, maksudnya nggak jelas gendernya apa ya, nggak ketahuan, saudara. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He, ini bahasa Inggris dan dalam teks Masoretik pakai kata he, itu refer kepada keturunan sang perempuan dan singular he, itu clear, very clear, saudara. Tapi di dalam Vulgata pakai kata she. She ini siapa? Refer kepada nanti later on refer kepada Maria, saudara ya. Maria itu di dalam penafsiran Katolik, Roma Katolik. Jadi she itu refer sebenarnya ke Hawa, tapi itu tidak ada di dalam teks Masoretik, saudara. Jadi kita sederhana saja. Kalau argumentasi tekstual langsung udah nggak usah dibicarakan, saudara, karena teksnya bukan begitu. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Nah ini saudara ya. Jadi ini adalah ada 3 hal yang saya highlight di sini dan akan saya bahas saudara. 3 ini kita maksudnya kita akan bahas perikop ini agak lebih perlahan saudara, nggak seperti tadi lebih brief saudara. Di dalam bagian ini akan bahas 3 hal, yaitu bicara enmity atau permusuhan sepanjang narasi PL sebetulnya kita bisa bicara tema ini. Lalu yang kedua kita bicara offspring. Yang ketiga kita akan bicara mengenai he. Nah ini bagian yang penting saudara. Salah satu contoh untuk kita sadar tema mengenai permusuhan ini sangat penting. Nggak bisa ngomong lagi saudara. Ini sangat penting di dalam seluruh perjanjian Alkitab PL dan PB. Karena ini satu tema.
Temanya adalah perseteruan antara keturunan perempuan dan keturunan daripada setan, saudara. Jadi ini adalah cosmic battle yang mungkin beberapa bulan lalu kita sempat renungkan sedikit, saudara. Dan untuk kita tahu enmity ini kira-kira katanya itu berapa dalam, saudara. Ini adalah kalau di dalam konteks kita ya, dendam dari liang kubur. Kira-kira gitulah, saudara. Suasananya tuh kayaknya sampai mati pun tetap dendamnya berkelanjutan kepada keturunan ke keturunan berikutnya. Saya ambil contoh satu. Yaitu adalah di dalam Yehezkiel 25 ayat 15. Ini adalah perseteruan dalam tanda kutip kayaknya abadi antara orang Filistin sama orang Israel. Ya. Konflik orang Israel dengan orang Filistin dari kapan, saudara? Wah, lama sekali sudah ya, saudara. Lama sekali, zaman hakim-hakim ada. Ya. Ada Samson lawan Filistin, zaman di dalam kitab Samuel ada. Saul juga menjadi raja itu salah satunya untuk melululantakan orang Filistin, saudara. Nanti dikalahkan oleh Daud, bangkit lagi zamannya Ahaz, saudara. Terus dikalahkan lagi, bangkit lagi, kalahkan lagi. Sampai di bumi hanguskan sama Nebukadnezar, saudara, Babel. Tapi kita lihat di dalam bagian ini ya. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat. Ini dendam kesumat itu dalam bahasa Indonesia ya. Kesumat itu kayaknya oke banget ya. Dendam sekali. Itu indahnya bahasa Indonesia, ada juga keindahan di dalam terjemahan kita, saudara. Tapi di dalam bahasa aslinya adalah dendam yang sampai merasuk ke dalam jiwa. Nah, ini dendam kesumat, saudara. Dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Makanya tadi saya bilang ya, ini kayak dendam dari liang kubur lah gitu. Dendamnya terus berlanjut. Jadi maksudnya kata enmity ini adalah perseteruan yang tidak pernah ada rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasinya. Kita kalau sesama manusia, saudara, ada rekonsiliasi kan, saudara. Agen membawa damai. Oke. Tapi tidak ada rekonsiliasi antara iblis dan Tuhan. Tidak ada rekonsiliasinya. Antara iblis dengan kita yang adalah anak Tuhan, tidak ada rekonsiliasi. Sudahlah ya. Kamu nggak ganggu saya nggak ganggu kamu, tenang-tenang aja lah ya. Yang penting zona masing-masing lah. Ya, itu nggak ada, saudara, nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi ini enmity, saudara. Dan kita lihat tema ini berlanjut terus. Misalnya di dalam Yakobus 4 ayat 4. Kalimatnya gini, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, ini kalau kita renungkan bisa banyak sekali. Persahabatan dengan dunia itu adalah mengikuti cara hidup, cara pikir, cara lifestyle dunia. Dan itu adalah permusuhan di mata Tuhan. Itu enmity, saudara, permusuhan. Jadi tidak ada satupun yang boleh menjadi sahabat dunia dan tetap menjadi sahabat Allah. Oh, saya orangnya diplomatis, sahabat dunia dan juga sahabat Tuhan. Tidak bisa, saudara. Ini adalah pilih. Kamu ada di dalam Tuhan atau bukan. Nah, ini, saudara. Kita mau lihat ciri-cirinya sedikit ya, supaya tidak blur. Ya. Kadang ada rasa blur sedikit ya. Enmity ini apa sih? Bagaimana kita membedakan orang dalam Tuhan dan enggak? 1 Yohanes itu kasih clear ya. Dia bilang 1 Yohanes 3 ayat 16. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berdasar dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi ada 2 ciri utama. Berbuat kebenaran dan mengasihi saudaranya. Itu ciri anak Allah. Titik. Kebenaran dan mengasihi saudaranya. Untuk saya ini kalau udah ngomong kebenaran itu udah seluruh aspek hidup, saudara. Karena benar tidak bisa digradasi, ya, agak kurang benar sedikit, nggak bisa, saudara, benar atau salah, itu sederhana saja kita bisa lihat ya. Satu lagi, saudara, ini mungkin saya nggak catat di slide, tapi di dalam Yohanes 8:44 kalimat Kristus kepada orang-orang Israel, ya diwakili orang Farisi ahli Taurat biasa lah ya. Kristus bilang, iblislah yang jadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
Saudara, ini apa ya? Boundary. Ciri-ciri yang kita akan lihat orang ini di dalam Tuhan atau bukan. Semua orang yang melakukan kebenaran dan yang mengasihi saudaranya itu adalah orang yang di dalam Tuhan. Sisanya anak iblis, saudara. Agak menakutkan sedikit, saudara, tapi ya bersyukur kita orang yang ditebus di dalam Kristus, saudara. Jadi itu elemen berikutnya yang kita nanti bisa renungkan. Tapi ini adalah bicara mengenai enmity. Hati-hati kompromikan hidup. Hidup dikompromikan itu dalam segala aspek, saudara. Kesucian hidup salah satu yang banyak sekali orang Kristen tidak bicara. Mata melakukan perzinahan, perselingkuhan. Hati juga lakukan kekotoran dan kompromi. Apalagi tangan, kaki dan lain sebagainya. Mulut, kadang orang ini saya agak jengkel sedikit, saudara. Dulu saya ikut perkumpulan filateli, saudara. Sebagai anak SMP itu ngumpul sama orang-orang yang usianya mungkin waktu itu 30-an, 40-an, saudara. Setiap kali kumpul pasti omongannya jorok. Coba bayangkan ya. Sudah empat, saudara. Tiap kali candaan tuh, sarubat betul, saudara. Jorok terus. Waktu saya kuliah S1 di Jakarta, kita tinggal di rumah kos ya, saudara, kos-kosan. Lalu sama, saudara, orang-orang yang di situ kita bisa lihat siang hari, saudara, sandal laki sama sandal perempuan di depan kamar. Dulu saya masih terlalu polos lah ya, ngapain ya, kok bisa begini? Sekarang ternyata ini orang pembuat kejahatan. Dan saudara, selalu orang yang melakukan itu tidak akan tenang hidupnya, saudara. Dia tanya waktu itu ya, kita tanya, kapan merit? Dia masih ragu mau merit kapan, saudara. Tiba-tiba undangan datang. Berarti ada sesuatu by accident, saudara. Itu tidak tenang hidupnya, saudara. Sampai tes, coba ya, orang normal kan tidak tiba-tiba tes, saya kena HIV AIDS nggak ya? Enggak tiba-tiba, saudara. Jadi akan banyak, Alkitab bilang banyak sorrow. Sorrow itu penderitaan dalam hati orang fasik itu banyak, saudara. Orang wicked itu punya sorrowful hidupnya. Aduh, menderita lah, saudara. Nah, balik lagi, saudara. Di dalam boundary house atau di dalam rumah kos itu, ceritanya juga 11-12. Aduh, menakutkan, saudara. Saya ngomong singkat lagi, saudara, untuk kita tahu ini persahabatan dengan dunia itu adalah perseteruan dengan Tuhan. Waktu itu ada seorang usia 60-an, saudara. Dia bilang, untuk apa nikah? Ngapain nikah? Enggak tahu kalau masih hidup hari ini, saudara, mungkin dia akan menyesali apa yang dia omongkan. Kenapa? Karena kalau hanya untuk bisa menikmati hubungan antara laki dan perempuan, udah cari aja di mana gampang. Itu kalimatnya, saudara. Ngapain bayarin apa segala macam, udah yang penting satu kali enak dan lain sebagainya. Itu kalimatnya. Coba bayangkan, saudara. Saya percaya semua orang yang lakukan ini kalau tak ada pertobatan, itu hukuman Tuhan pasti datang. Untuk usah ditanya lagi, saudara. Nah, kira-kira ini kondisi ya, saudara. Orang-orang yang hidup di dalam dunia sama yang di dalam Tuhan. Orang yang di dalam dunia itu banyak penderitaan yang tidak karu-karuan. Tapi orang di dalam Tuhan hatinya tetap tenang dan teguh. Itulah arti 1000 di kanan, 10.000 di kiri. Atau sebaliknya, itu sering kebalik, saudara. Itu kita tetap berjalan. Nah, ini bagian yang penting untuk kita renungkan, saudara. Orang yang melihat Tuhan itu adalah orang yang hatinya suci. Orang yang suci hati melihat Tuhan. Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan yang kudus? Jawabannya, orang yang suci hatinya. Oh, ini penting sekali. Dan inilah yang harus terus ditekankan, saudara. Jadi sama. Ini yang gagal di dalam konteks orang Israel hari itu. Ini kita juga tahu teguran Kristus kepada orang Farisi yang munafik, yang ngambilin rumah janda. 3 minggu, 4 minggu lalu kita sempat singgung bagian ini, saudara. Tapi ini adalah ciri yang membedakan orang di dalam Kristus sekarang. Orang yang suci hati, hidup dalam kebenaran, di dalam kerendahan hati dan lain sebagainya. Kita lanjutkan, saudara. Offspring, Zerah, saudara. Ya, agak terlalu kecil, maafkan, saudara. Minggu depan saya besarkan, saudara. Offspring, keturunan, saudara. Zerah. Ini sebetulnya dalam bentuk singular. Singular itu bisa mengacu kepada satu individu atau satu kelompok. Ya, seperti ngomong nation ya. Ya, kita sebagai nation, bangsa. Bangsa itu kan singular tapi mewakili banyak individu, nation ya, saudara. Nah, ini bisa demikian. Targum bicara atau rabbinic commentator, saudara, menganggap offspring dalam konteks kolektif bagi umat manusia. Nah, ini beberapa penafsiran yang banyak sekali, saudara. Justin dan Irenaeus menganggap the woman sebagai Maria. The woman, karena digenapkan nanti ya, keturunan perempuan.
Chrysostom, saudara, bapak-bapak gereja dari Greek kalau saya nggak salah, pergumulan manusia versus setan, ya. Jadi ini mewakili kelompok. Luther bicara keturunan perempuan, manusia secara general, tapi Kristus secara spesifik. Dan terakhir Calvin bilang, ini bicara gereja yang ada di bawah otoritas headship-nya Kristus dan yang kemudian menang. Ini kalimat ini jadi saudara, ini adalah bagian singkat, tapi ini adalah mengenai resepsi history, resepsi penafsiran, sejarah penafsiran lah ya. Maksud saya, sejarah penafsiran memahami mengenai kata offspring. Perdebatannya panjang saudara, dari tradisi rabbinik sampai kepada Luther dan Calvin tahun 1500-an saudara. Kita bisa lihat ini. Nah sekarang saudara, bagian yang ketiga, he atau she, tadi jelas lah, dalam konteks kita nggak terlalu bingung saudara. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Saudara. Dan kita tahu ini digenapi nanti di dalam Kristus yang mati di atas kayu salib, menang atas kematian dan mengalahkan kuasa maut. Ini kita udah lihat, tapi ada satu intermezzo sedikit yang saya mau sharingkan saudara. Yaitu perdebatan teologis tadi tidak hanya dalam diskursus teologi saja, tapi mempengaruhi dunia seni dan lukisan. Seperti lukisan Caravaggio dengan lukisan Sebastian Bordeaux, saudara, dari France. Nah ini coba ya, ini saya besarkan sedikit ya. Madonna and Child with Santa Anna, saudara, karya Caravaggio. Ini dia lukis tahun 1506. Ini saya besarkan sedikit, bagian yang dibesarkan tentu adalah bagian yang penting saudara. Ya ini dilihat bagian kakinya, maksudnya saudara. Kakinya ya. Kakinya itu digambarkan Caravaggio dengan cara bagaimana? Dia rada kompromi sedikit saudara. Dia gambarkan kaki Kristus di atas kaki Maria dan kaki Maria injak kepala ular. Jadi kalau dalam penafsiran ini saudara, yang kakinya bengep itu bukan kaki Kristus. Kaki Maria harusnya kan, saudara, ya itulah nggak konsisten lah penafsirannya. Tapi ini adalah ekspresi perdebatan teologis di dalam seni lukis, masuk sampai ke sini. Dan lukisan ini memang dipesan, saudara, dipesan untuk ditaruh di dalam Basilika Saint Peter. Tapi nggak jadi, saudara, karena kenapa? Karena tidak lama kemudian dari dia serahkan lukisan itu, Caravaggio ini bunuh orang, saudara. Waduh ini lukisannya pembunuh, kita keluarkan saja. Dia melarikan diri sampai berapa tahun kemudian minta pengampunan dari Paus. Saudara. Nah, ini singkat cerita ya, kalau kita lihat lukisan yang pertama. Lukisan yang kedua saudara. Sebentar. Nah, kita lihat lagi, besarkan sedikit. Nah, ini sederhana saudara, kita lihat kaki Kristus saja yang injak ular itu. Jadi ini dalam lukisan pun mereka sedang bertarung ini, siapa yang mewakili teologi yang benar. Dan saudara tentu tahu ya saudara, kalau lukisan ini adalah hasil pengaruh dari reformasi. Jadi reformasi itu mempengaruhi dunia lukis juga. Jadi dia adalah Lutheran yang melukis ini ya. Dia lukis ini kira-kira tahun 1634 lah ya, sampai 1637 ya. Jadi masa-masa reformasi. Kita bisa lihat ini saudara. Jadi sekali lagi ya, kita bisa melihat bahkan perdebatan teologis tadi itu masuk sampai dunia lukis ya. Kalau ini mungkin sedikit teknis ya. Kita lihat di dalam bagian gambar yang kiri, Caravaggio pakai style barok ya. Dia kasih kontras permainan gelap dan terang. Dan permainan gelap dan terang inilah yang mempengaruhi nanti pelukis-pelukis besar seperti nanti Rembrandt. Kita akan lihat lukisan-lukisannya memainkan banyak elemen terang dan gelap. Sebenarnya lukisan satu ini cuma etching. Etching itu pakai plat, lalu platnya diukir, saudara, lalu di press, jadi kayak gitu. Itu etching, saudara. Dan saudara, mulai ada bagian yang diganti oleh Sebastian. Apa yang dia lakukan, saudara? Kalau tadinya itu ada gambaran Santa Anna di sebelah gambar kiri, Caravaggio, sekarang di dalam sebelah kanan, Santa Ananya sudah tidak ada. Digantikan sama dia dengan
Nabi Hana. Ini adalah gambar Nabiah sebetulnya. Waduh, gambar Nabiah saudara. Nah ini, kok tahu? Karena dia bawa Alkitab, bukan Alkitab, kitab ya. Digambarkan dia sebagai prophetess. Oke, ini adalah ya sekali lagi ya, menggantikan gambaran Ana yang tidak biblika dengan Ana yang biblika. Ya kurang lebih gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam bagian berikut saudara. Jadi bagian pertama itu perdebatan teologisnya udah panjang sekali mengenai Kejadian 3:15. Kita masuk ke dalam bagian kedua. Mungkin sebelumnya kalau ada tanggapan atau pertanyaan silahkan saudara. Kalau ada. Baik ya, kita sembari lanjut ya. Kalau ada silahkan saja saudara. Oh ada silahkan, mungkin ada mic. Silakan. Ya. Ya terima kasih Pak. Dalam Kejadian 6 kita lihat ada perkawinan ya antara keturunan ular dan wanita itu ya. Jadi hancur-hancuran gitu maksudnya. Iya Pak. Betul sekali. Orang Yahudi itu memikirkan keturunan atau anak Allah itu adalah malaikat fallen angels. Mereka memikirkan gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam banyak bagian sih, sebetulnya itu rada tidak konsisten dengan apa yang dinyatakan di dalam konteks kejadian itu sendiri. Karena di dalam konteks kejadian sedang bicara mengenai permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan perempuan. Dan keturunan iblis itu adalah tentu dia nggak beranak cucu sendiri kan gitu kan ya. Itu adalah gambaran permusuhan antara Kain mewakili keturunan sang iblis dan Set mewakili keturunan anak Allah. Jadi kita lihat ada percampuran di sana. Dan kalau kita lihat setiap kali persahabatan dengan dunia terjadi, selalu terjadi kehancuran. Itulah terjadi di dalam konteks air bah, itu terjadi di dalam Menara Babel, itu yang terjadi dengan peristiwa di Mesir, itu yang terjadi dengan mereka bersekutu lagi ke Mesir di dalam masa-masa lari dari Asyur, nanti berkoalisi dengan Asyur, dan seterusnya. Itu terus terjadi. Dan kita akan lihat perseteruan itu saling menekan ya, maksudnya keturunan daripada ular itu akan terus mencoba untuk menghabisi daripada keturunan perempuan. Nah ini yang kita bisa lihat di dalam sepanjang sejarah. Hari ini permusuhannya masih ada enggak? Kita sudah tahu Kristus menang, tapi yang dikerjakan iblis tetap sama. Dia akan menghancurkan setiap orang yang dia bisa hancurkan. Maka satu kalimat yang saya rada sedih itu gini ya. Kalau dia tidak bisa merebut kita punya keselamatan, karena itu Kristus yang kerjakan, yang dia bisa kerjakan adalah membuat kita itu tidak bisa lakukan apapun. Nggak bisa jadi saluran berkat, keberadaan kita jadi batu sandungan, ya itu kira-kira. Ketika ada hamba Tuhan yang jatuh misalnya, itu kan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Mungkin dia sendiri akan bertobat, mungkin. Tapi ya kita lihat dampaknya kan hancur-hancuran gitu. Nah itu akan selalu dikerjakan iblis. Maka menjadi sesuatu hal yang peringatan bagi kita untuk jangan rasa diri itu kuat. Maka harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Harus selalu minta belas kasihan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, ya gitu-gitu Pak. Ya mungkin itu singkat Pak. Silakan mungkin ada lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada silakan. Baik ya, sembari kita lanjutkan saudara. Nah ini kita masuk di dalam karya Rembrandt saudara. Ini adalah salah satu karya yang begitu indah. Kenapa? Karena kita bisa lihat gambaran malaikat Tuhan kalau ada di dalam Kejadian 22 itu suara saja sebetulnya, tapi digambarkan sampai menginterupsi tangannya Abraham. Rada kelebihan sedikit sih memang Rembrandt, tapi dia mau menunjukkan sang Abraham itu niat mau mengorbankan anaknya dan tidak menahan ya, anak yang dia sayangi, anaknya yang tunggal saudara. Ini yang kita bisa lihat saudara, dan ini menjadi satu tradisi di dalam tradisi rabinik. Mereka bicaranya apa? Ini tradisi yang dikenal dengan istilah akedah. Akedah itu adalah diikat ya. Aked, kata dasarnya ada Q, ada D saudara di situ, ikat kayak akedah, diikat. Saudara tahu kata akidah?
Akidah itu juga boundaries, ikatan, tapi itu di dalam konteks bahasa Arab, saudara, untuk orang yang bertakwa kepada ajaran agama lah ya, ada ikatan. Nah, kita di dalam bahasa Indonesia juga ada kata ikat. Saya rasa itu adalah serapan dari ya bahasa Semitik lah ya, dari Arab kalau kita mungkin ya. Nah, jadi ini adalah bagian di dalam tradisi rabbinik mengatakan Ishak waktu dikorbankan usianya kira-kira 37 tahun. Menurut tradisi rabbinik, saudara ya. Kenapa? Di dalam Midrash dibilang, coba lihat pasal 22 lalu pasal 23. Pasal 23 Sarah mati. Kenapa dia mati? Karena dia kaget anaknya mau dimatiin. Ya kira-kira gitu ya. Kita sih nggak terima lah, tapi kita sekedar tahu oke juga, saudara. Di dalam tradisi rabbinik, anaknya Ishak itu sudah tua ya, kalau kita ngomong 37, 11, 12 dengan saya, saudara. Saya 39 atau 38, lupa, saudara. Nah itu adalah bagian yang, wah bapaknya umur berapa ini? Jadi kita lihat, oke lah, satu hal ini menyatakan ketaatan Abraham dan mungkin elemen juga Ishak yang merelakan dirinya gitu. Tapi beberapa penafsir lain ya, kalau kita lihat beberapa penafsir lain, mereka bilang kemungkinan usianya itu 13 sampai 18 tahun. Tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu dewasa. Tapi terlepas dari itu, saudara, kita mau lihat ya bagian ini yang menjadi perenungan, yaitu ada kata di dalam pasal 22 ayat 2 menyatakan apa? Anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, Ishak. Istilah anak yang tunggal dan yang engkau kasihi langsung bergema di dalam telinga kita ya kan saudara? Rasanya kayak very familiar. Itu tepat saudara, karena ini adalah gambaran daripada sang Mesias. Mesias itu adalah gambaran daripada korban Ishak. Ishak itu kan digantikan domba, saudara. Tapi domba yang tersembelih yaitu adalah gambaran sang Kristus sendiri. Sang anak tunggal Bapa yang dikasihi oleh Bapa itu yang diberikan. Jadi ini menyatakan dalamnya cinta kasih Tuhan, saudara. Banyak sekali bagian ini ya, misalnya ya. Mungkin satu lagi ya, sebelum kita lihat banyak bagian lain. Di dalam pasal 22 ayat 18 setelah ada diskursus di situ bicara karena engkau merelakan anakmu, engkau berbuat demikian, tidak segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, saudara. Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunan sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kata keturunanmu, ini yang kita akan renungkan di slide berikutnya, saudara. Sebelum itu saudara, kita lihat dulu ya. Kata yang echo di dalam perjanjian baru adalah misalnya kata-kata Bapa kepada Kristus di dalam baptisan dan transfigurasi. Bapa itu bilang, inilah anakku yang kukasihi. Waduh ini sangat menyentuh sebetulnya kalau kita renungkan saudara. Inilah anakku yang kukasihi. Lalu sampai berjalan di Golgota. Itu sih mengharukan saudara. Dan Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus-terusnya ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi ada kata anak yang dikasihi, anak yang tunggal, saudara. Dan Roma mengatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya. Ini adalah bagian midrasnya, midras itu pengajaran, saudara. Di dalam surat Paulus, yaitu bicara mengenai mengajarkan sebagaimana Abraham, pakai kata yang sama sebetulnya dalam bahasa asli, yang tidak menahan Ishak, demikian juga Bapa tidak menahan anaknya yang dia kasihi. Dan memberikan kita, Kristus mati menebus kita ya saudara. Yohanes juga, 1 Yohanes 4 ayat 9-10, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah terakhir saudara, kita lihat di dalam bagian ini. Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang tetapi hanya satu orang dan kepada keturunannya yaitu Kristus. Tadi di dalam Kejadian 22 ayat 18 kata keturunan itu adalah singular. Memang Indonesia punya bahasa ini tidak bisa memberikan gender, tidak ketahuan gendernya, dia ini laki atau perempuan, he atau she, tidak tahu saudara. Tidak tahu juga singular atau plural. Kita ngomong orang.
Orang ini meskipun tidak kita ulang, saudara, orang itu udah bisa plural, nih saudara. Jadi kita nggak ada plural dan singular terlalu clear tuh nggak ketara, saudara. Nah inilah sebabnya waktu kita baca ini, dia kasih specify lagi. Keturunan bukan keturunanmu, saudara. Dan kita renungkan lagi, anak tunggal. Kalau di dalam Kejadian 22 tadi ayat 2, saudara, kita lihat ini anak tunggal. Padahal Abraham punya anak lain enggak? Ada Ismail, saudara. Tapi tidak dikatakan anak tunggal, saudara. Ya, dan ini kita tahulah perdebatan itu ya, saudara. Jadi di dalam bagian ini kita mulai lihat pengharapan Sang Mesias itu hadir di dalam protoevangelium tadi, Kejadian 3 ayat 15. Hadir di dalam Kejadian 22 ayat 18, saudara. Kita bicara mengenai penggenapan dari keturunan Abraham. Karena Abraham menyatakan ketaatan, ada satu relasi yang terjalin antara Abraham dengan Allah. Dan dia memberikan satu janji, keturunanmu. Dijelaskan dalam Galatia tadi, keturunan adalah Kristus, saudara. Nah, tapi tentu saja ada banyak lagi bagian yang lain. Kita lihat satu lagi ya, saudara. Ini lukisan dari Caravaggio. Caravaggio itu stylenya juga menarik, saudara. Gelap terang, kontrasnya, lightnya dipakai dan lain sebagainya. Di sini ada dombanya satu, saudara. Di gambar Rembrandt tadi nggak terlalu clear. Nah, satu lagi, saudara. Masih di dalam Kejadian. Di dalam Kejadian ini adalah bagian di mana nanti Yakub memberkati anak-anaknya, saudara. Yakub tentu saja adalah cucu keturunan daripada Abraham ya. Di dalam Kejadian pasal 49 ayat 10. Nah ini kita nggak dapat sense-nya sama sekali karena bahasa aslinya nggak ketara ya, saudara. Nah ini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia yang datang, yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Bahasa Indonesia udah tepat, saudara. Sampai dia datang yang berhak ya. Until Shiloh comes. Jadi kata sampai dia yang datang itu atau Shiloh ya, saudara. Ini ya nanti kita diskusikan singkat, saudara. Nah yang pertama dulu adalah bicara mengenai tongkat kerajaan. Jadi di dalam Kejadian meskipun belum ada masa monarkinya Israel, sudah ada gambaran bahwa Yehuda lah akan yang menjadi ada lain daripada kerajaan. Tongkat kerajaan itu digenapkan secara historis dalam kerajaan Daud yang tidak berkesudahan. Kita kalau lihat di dalam 2 Samuel, nanti 1 Tawarik juga, saudara. Kita akan lihat mengenai ya janji Tuhan yang tidak berkesudahan. Kita coba lihat dikit ya, Mazmur 89. Mazmur 89. Saudara. Ayat 4 sampai 5. Ini kita agak pause dulu sini, agak pelan saja di sini karena ini bagian yang nanti digenapi di Perjanjian Baru ya. 2 Samuel tadi Tawarik itu bagian yang dikutip juga di dalam Mazmur 89 ayat 4 sampai 5. Saya baca ya saudara, kalau di LAI langsung ketahuan catatan kaki di bawah ini. Saya baca ayat 4 dan 5. Engkau telah berkata, telah aku ikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Oke, ini bagian sangat jelas saudara. Dan ini nanti ada di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 30. Kita baca saudara bagian ini ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 30. Saya bacakan pasal 2 ayat 30. Tapi ia adalah seorang nabi, yaitu Daud ya. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji padanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 31 dilingkari dulu, nanti kita akan bahas ya, saya bacakan dulu. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditenggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal ini itu kami semua adalah saksi. Saudara waktu baca ayat 31, dalam hati kita bertanya-tanya enggak? Emang di mana ya di dalam perjanjian lama mengatakan ini?
Sekali lagi saudara, ayat 31. Daud itu melihat ke depan, ya ini, ia itu kan Daud ya, dan bicara tentang kebangkitan Mesias. Pertanyaan kita, emang pernah Daud bicara mengenai melihat ke depan dan bicara kebangkitan Mesias? Pernah enggak? Susah ya, nah, inilah memang kita perlu baca perikop sebelumnya saudara. Kita lihat di dalam ayat 25 sampai ayat 28. Ini banyak sekali rahasia saudara. Rahasia yang sudah dinyatakan, ini kita bukan main teka-teki saudara. Ayat 25 sampai 28 itu terdapat di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Kita tidak usah baca lagi ya Mazmur 16 ayat 8 sampai 11, tapi itu terdapat di sana saudara. Saya baca ayat 25, Kisah Rasul 2 25 sampai 28. Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada beberapa layer saudara, ini namanya masuk ke dalam agak teknis sedikit, ini namanya sudah bahas namanya intertekstualitas. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Waktu kita baca sendiri saudara, itu rasanya ada konteksnya. Seolah-olah kalau kita hanya baca Mazmur 16 ayat 8 sampai 11, kita berpikir Daud bicara tentang dirinya sendiri. Oke ya. Tapi menjadi jelas bagi kita waktu Petrus bahas teks Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 dan dia jelaskan bahwa yang Daud lakukan, dia bukan ngomong tentang dirinya karena sekarang Daud sudah mati. Dia lagi bicara mengenai dia, yaitu yang akan datang itu Kristus. Bahwa kematian tidak akan menguasainya. Saudara, saya nggak tahu ya, ini adalah bagian yang sebetulnya luar biasa besar saudara. Karena Petrus bisa mengerti siapakah Kristus yang ada di dalam Mazmur 16. Ini satu-satunya karena, ya sekali lagi, ada hari Pentakosta, Roh Kudus berkuasa, memberikan dia pengertian akan teks-teks bagian firman Tuhan dan menuliskan bagian ini, saudara. Oke, harap ini kita bisa mulai bisa lihat ya. Jadi dari until Shiloh comes, dari pasal 49 ayat 10, kita masuk ke dalam perjanjian Tuhan kepada Daud, kekal selama-lamanya. Dari situ kita tadi masuk ke dalam Mazmur 89, dari Mazmur 89 kita tahu ini adalah bicara mengenai Kristus di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 30. Dari situ kita bisa lihat ke beberapa yang lain. Ya itu kira-kira saudara. Oke, sampai sini cukup bisa dipahami saya percaya saudara. Nah, ini sama saudara yang tadi ini sudah saya jelaskan. Kalau kita lihat Kisah Rasul 2, 25, 28, Mazmur 16, 8, 11. Lalu kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 31. Kita baru sadar bahwa apa yang ditulis oleh Daud itu digenapkan oleh Kristus. Itu rentangnya berapa tahun ya saudara, kita bisa lihat ini. Nah, Shiloh itu sendiri ya, ini mungkin perdebatan panjang ya. Tapi kita bisa lihat to whom it belongs. Kepada yang berhak datang. Ada banyak perdebatan, ada yang bilang Shiloh itu benar-benar nama proper name, nama orang. Ada yang bilang Shiloh itu dari kata Shiloh ya, yaitu tribute to him yang bicara bahwa Yehuda nanti akan berkuasa dan mendapatkan persembahan atau upeti dari bangsa-bangsa sekitar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari penjelasan sampai ke dalam Kisah Rasul 2 ayat 31, kita sadar bahwa ini bicara mengenai to whom it belongs, Kristus ya. Jadi menggenapi nubuatan mesianik raja yang duduk di tahta Daud. Oke saudara. Ini tadi saudara ya. Nah sekarang masuk bagian penting berikutnya. Ini adalah bagian Bethlehem saudara. Jadi Eden tadi sudah pasal 3 ayat 15. Nah ini bagian yang terakhir bicara mengenai nubuatan Mika. Nubuatan Mika sendiri atau kitab Mika sendiri itu sebetulnya perlu waktu untuk renungkan seluruh bagiannya, saudara, tapi kita ambil cuplikannya saja. Nah Mika, kita coba lihat sedikit ya, saya mungkin masih ada waktu singkat, saya bisa kasih brief mengenai Mika, saudara. Mika itu sebetulnya namanya artinya me itu pertanyaan ya, me tentang
Mika dari kata Yahweh, who is like Yahweh sebetulnya. Kata Mika. Mika ini hadir atau lahir atau hidup di dalam zaman Yotam, Ahaz, Hezekia, saudara. Dan dia melayani kurang lebih di dalam tahun-tahun 750 sampai kira-kira 680-an atau ya kurang lebih lah ya. Jadi kita bisa lihat tema daripada kitab Mika, saudara. Kita lihat singkat saja ya. Kalau saudara buka kitab Mika, itu adalah bagian ayat 2, Elai sudah kasih tahu pemberitahuan hukuman atas Samaria. Jadi ini isinya mengenai hukuman. Terus nabi yang meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Hukuman untuk Samaria dan hukuman untuk Yehuda, Yerusalem. Jadi orang Israel itu melakukan kejahatan di mata Tuhan lah. Intinya mereka dihukum saja. Terus pasal 2 juga sama. Dikasih list down apa saja yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah ya mengambil hak orang lain dan merampas rumah-rumah orang, ladang-ladang. Dan kejahatan direncanakan pada waktu tidur. Sedikit saja ya, pasal 2 ayat 1. Celakalah orang yang merancang kedurjanan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidur. Dan sudah itu lakukan di waktu fajar sebab hal itu ada dalam kekuasaan mereka. Oke, kita di Indonesia kayaknya oke, kita tahu bagian ini. Kalau pengen ladang, mereka merampasnya. Gampang, tinggal buat ini melepaskan hutan itu, saudara. Hak pengelolaan hutan langsung kasih aja PT-PT, terus potong semua. Ini yang terjadi sekarang kan, saudara. Kalau mereka mau, mereka bisa merampas rumah-rumah mereka diserobot, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya dan seterusnya itu ya, saudara. Dan Tuhan akan hukum semua ini. Tapi di dalam pasal kedua ayat 12 sampai 13 ini mulai ada janji pengharapan mesianik. Saya bacakan dulu ya, pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Jadi Mesias itu begini, saudara. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel, menyatukan seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah padang, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka, Raja dan Tuhan ya. Nah di dalam ayat pasal 3 saudara, sekali lagi ini adalah nubuatan menentang nabi palsu. Mungkin ada yang kita bisa baca singkat saudara. Saya baca di dalam ayat 5, pasal 3 ayat 5. Ini bagian yang penting saudara. Beginilah firman Tuhan terhadap nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Saudara, ini natur nabi palsu saudara. Hamba-hamba Tuhan kalau hatinya condong kepada uang, mungkin tidak berani lagi ngomong kalimat-kalimat seperti yang dikeluarkan oleh Yohanes Pembaptis saudara. Karena dia kalau mencintai uang, dia akan, ya siapa yang ditegur ya, yang tidak kasih uang lah gitu kan kira-kira saudara. Jadi kita akan lihat hal-hal ini merusak tatanan daripada suatu bangsa pada saat itu. Dan ini adalah natur yang Tuhan marah. Dan nanti akan mendapat hukuman dari Tuhan. Pasal 4 saudara, ini singkat sekali ya saudara. Pasal 4, Sion menjadi pusat damai. Dan di dalam bagian ini saudara, di dalam hari terakhir kalau lihat pasal 4 ayat 1 ya, gunung rumah Tuhan berdiri tegak ya, bangsa berduyun datang, dan ayat 2 suku bangsa berkata ayo kita ke gunung Tuhan supaya ia mengajar kita tentang jalannya, ya itu kita kira-kira gitu ya. Ayat 3, ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, menjadi wasit bagi suku bangsa. 3b saudara, mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak, tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak lagi belajar perang. Tapi mereka masing-masing duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara, pasal ini kalau masih ingat saudara, ini berkaitan dengan Yohanes pasal 1. Mengenai Nathanael yang lagi duduk di bawah pohon ara saudara ya. Saudara masih ingat gak itu? Saya pernah sharing ini saudara ya, mungkin berapa bulan yang lewat lah, saya lupa atau udah berapa tahun yang lewat saudara.
Tapi ini adalah bicara mengenai pengharapan mesianik. Kita bertanya ya, kenapa Nathanael itu terkejut waktu Kristus bilang, aku tahu kamu duduk di bawah pohon ara. Terus langsung responnya kan gegap gempita ya. Ya itu saudara, nah segala macam itu responnya beyond kita punya pemahaman. Jawabannya kenapa? Karena duduk di bawah pohon ara itu adalah gambaran pengharapan akan datangnya Sang Mesias. Ini yang dinyatakan di sini, bangsa tidak lagi ini pedang jadi mata bajak, saudara. Ini adalah gambaran kedatangan Sang Mesias. Dan saudara, sekarang kita masuk di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Nah inilah yang menjadi focal point waktu kita bicara mengenai Bethlehem. Jadi kita lihat perjalanan pengharapan Mesias dinyatakan di Eden, digenapi di Bethlehem. Kita bisa tahu itu kapan waktu kita baca Mika, saudara. Kalau enggak tahu, saudara, kalau kita enggak baca Mika, kita enggak tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem itu mandatori. Kita lihat sedikit ya. Tapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya. Nah di sini ya, jadi kelahiran Mesias di Bethlehem yang terkecil di antara kaum Yehuda, namun yang sangat mulia. Kita bisa tahu itu dari Mika 5 ayat 1. Ya ini sih kita take it for granted saudara, tapi ini adalah salah satu hal yang harus terjadi. Mesias harus lahir di Bethlehem. Kekuasaannya bertahan selamanya, saudara. Saya baca lagi ayat 2 dan 3. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, lalu selebihnya daripada saudaranya akan kembali pada orang Israel. Ayat 3. Ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Saudara, ini kita samarikan sedikit saudara. Yang kita baca tadi di dalam pasal 2 ayat 12 sampai 13 itu adalah gambaran shepherd king, raja dan gembala ya. Raja akan berjalan di depan mereka dan ini adalah mengumpulkan daripada orang kaum Yakub saudara. Jadi gambaran raja gembala itu muncul di dalam pasal 2 tadi. Dan sekarang pasal 5 itu bicara raja gembalanya arrive, datang di Bethlehem. Ini pengharapan raja gembala ini juga ada di Yehezkiel pasal 34 saudara. Jadi ini ada banyak sekali. Mungkin contoh ya. Ini dulu kita pernah bahas juga mungkin berapa tahun yang lewat saudara. Pada waktu kita bahas Yohanes pasal 10. Yehezkiel 34 saudara. Ayat ke 23. Sampai 24. Ini paralel semua. Jadi kita kalau sudah lihat pengharapan mesianik, saudara, nanti ada di Mika, bisa ada di Yehezkiel, bisa ada di Yeremia, bisa ada di mana. Itu ada tema-tema yang paralel dan kita ambil hanya poin-poin singkat saja ya. Pasal 34, 23. Aku, itu Yahweh yang lagi ngomong, akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Ayat 10 baca sedikit saudara. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala itu dan aku akan menuntut kembali dombaku. Ayat ke masih 10 tapi bagian terakhir, aku akan melepaskan dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi mereka menjadi makanannya. Jadi ini adalah gambaran Allah yang jadi gembala, sekaligus gambaran Sang Mesias yang akan menjadi gembala dan raja. Duduk di atas pemerintahan Daud. Ya. Jadi kita sudah dapat gambaran cukup komplit ya dari bagian-bagian ini. Nah tugasnya itu mengembalakan domba-dombanya, Mika 5 ayat 3 saudara. Dijawab, digenapi waktu Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Yohanes 10 saudara. Jadi ya dengan kita menyadari bagian-bagian ini kita akan lebih fruitful ya saudara. Juga nanti 1 Petrus 5 ayat 4 ya. Di dalam iman dengan kekuatan dari Allah, ya Mika 5 tadi ayat 3, dan bukan dengan kekuatan manusia atau penguasa dunia. Itu kita tidak baca lagi saudara, nanti bisa baca lagi sendiri saudara. Dan umatnya akan hidup aman karena Mesias telah menang dan kerajaan sampai ke ujung dunia. Tadi kita sudah baca.
Oke, sampai sini saudara, kita sudah dapat gambaran overview mengenai pengharapan mesianik yang ada di dalam beberapa kitab tadi. Dari Eden sampai Bethlehem, kita dapat gambarannya. Kalau disamerikan apa saudara? Dia akan datang sebagai raja, akan jadi gembala, kumpulkan orang Israel, menegakkan keadilan, kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Itu kan pengharapannya saudara. Mesias yang victorious. Siapa yang bisa paham bahwa Mesias itu akan mati, menderita, mati, dan ya mengalami kematian dan penderitaan. Tidak ada yang bisa bayangkan saudara. Nah ini mungkin saya rangkumkan singkat ya. Kedatangan pertama tadi, Mika 5 ayat 1. Pernyataan kedatangan kedua, ini ya cukup panjang juga saudara. Itu ada di dalam Yesaya 63 ayat 1 sampai 6. Mungkin saya singkatkan saja saudara. Yesaya 63 ayat 1 sampai 6. Itu bicara mengenai murka Tuhan yang dinyatakan. Jadi kalau kita samarikan secara singkat, di dalam Alkitab itu ada yang merefer kedatangan ke satu, ada yang refer kepada kedatangan kedua secara jelas. Di dalam Yesaya 63 ayat 1 sampai 6, ini adalah bicara mengenai penghakiman Tuhan yang terakhir. Misalnya ya, ayat 6, saya baca aja ya. Aku mengijak-ijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarah, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Itu gambaran kedatangan Mesias yang ya menjadi hakim yang adil. Nah tapi ada yang menarik saudara. Pernyataan kedatangan pertama dan kedua itu ada di dalam Zakaria 9 sampai 10. Saudara tahu ya, ayat 9 itu menggambarkan Mesias yang datang dengan lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban muda. Oke, ini jelas ya ayat 9. Ayat 10 digambarkan dia akan melenyapkan kereta-kereta Efraim, kuda-kuda Yerusalem, busur pedang dilenyapkan, memberitakan damai sejahtera pada bangsa-bangsa, wilayah kekuasaan sampai ujung bumi. Ini gambaran kedatangan kali kedua. Nah jadi inilah yang tidak bisa dipahami oleh orang Israel hari itu, kedatangan pertama dan kedua. Sekarang dalam konteks kita hari ini saudara, kita ini adalah melanjutkan karya Kristus di dalam dia punya misi yang kali pertama. Mengharapkan kedatangan dia kali kedua. Itu bedanya saudara. Orang Israel have no idea pada saat itu, makanya kita lihat murid-murid itu mereka masih belum mengerti. Tetapi sekarang harusnya kita sudah, harusnya saudara, harusnya kita sudah. Maka pertanyaan yang paling mendasar, respon apa yang kita berikan? Pertanyaan sederhana ya, kita kadang tanya, ngapainlah kita belajar hal-hal ini ya? Kenapa kita harus belajar? Kenapa rasanya udah kayak semi-semi kuliah di STT sedikit ya, puji Tuhan saudara, ini cicipan sedikit saudara. Kenapa kita harus belajar? Kenapa menuntut mengerti saudara? Kenapa harus ribet? Sadar misalnya tadi Mazmur 89 ada kaitan dengan Mazmur 16, ada kaitan dengan 2 Samuel tadi pasal 7 dan lain sebagainya. Kenapa kita harus tahu saudara? Supaya kita mengerti siapa yang kita imani. Dan dari situ saudara, kita bangun, kita punya praksis hidup yang konsisten, konsekuen sebagai warga kerajaan sorga. Hidup ini nih bicara mengenai integriti. Kita tidak mungkin bisa jalankan integriti kalau tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar itu tidak bisa berpijak. Kita perlu tahu apa yang kita imani. Kita perlu tahu yang Kristus kehendaki. Yang Kristus mau untuk kita kerjakan. Kelemah lembutan, karena dia datang dengan kelemah lembutan kok ya itu saudara, mengampuni dan lain sebagainya. Ini satu tema yang lain kita bisa renungkan. Tapi ini gambarannya saudara. Oke, ini sebenarnya masih ada satu bagian saudara, tapi kita pending saja ke minggu depan saudara. Ini adalah bagian perkembangan konsep Mesias dalam letter Judaisme. Ada tulisan baru ya, Salomo, tulisan Mazmur Salomo dan lain-lain. Mungkin kita tidak bahas sekarang. Oleh sebab itu kita bisa ada waktu untuk tanya jawab kalau ada. Silakan Bapak Ibu, mungkin sampai sini. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan. Ya, ini adalah bagian yang saya nggak tahu ya, saudara, kita bisa mempunyai satu metodologi untuk baca firman. Yang kita kerjakan tiap-tiap PA itu memang setengah mati, saudara. Yaitu adalah membiasakan diri untuk belajar. Itulah sebabnya kita lakukan
ya dengan berbagai cara ya, berupaya semampu mungkin ya. Ada waktu kita bahas tokoh reformator, saudara, ada waktu kita bahas tentang keluarga, devosi dan lain-lain sebagainya. Ada waktu juga kita menyelami tentang apa yang dinyatakan di dalam Alkitab secara intertekstualitas sebetulnya ya. Jadi dari satu bagian ke bagian lain kita lihat, dan memang tema hari ini membuat kita lakukan sebuah overview. Secara singkat, ya tentu juga cepat saudara, banyak lagi elemen yang kita bisa renungkan. Nanti minggu depan saudara, kita akan bicara mengenai paradoks sang Mesias, Raja perkasa dan hamba yang menderita. Kita akan bicara mengenai apa? Kita akan bicara mengenai beberapa bagian yang ditulis di dalam, ya misalnya Yesaya, ya juga Zakaria, ya saudara. Kita akan lihat lebih jauh lagi dalam bagian ini. Hari ini lebih sifatnya overview, supaya kita ada gambaran. Ternyata bicara tentang konsep Mesias itu tidak sesederhana yang dibayangkan, saudara. Agak-agak rumit sedikit, saudara. Khususnya waktu kita baca referensi-referensi yang agak-agak detail. Nah itu mungkin ya bagian-bagian notes untuk kita makin semangat belajar. Saya enggak tahu ya makin semangat atau bagaimana, saudara. Yang penting foto dulu, saudara. Ngomong-ngomong nanti juga ada uploadnya, bisa dilihat-lihat lagi. Tapi ini menjadi introduction, saudara. Silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Silakan Pak, ada mic. Makasih. Yohanes itu ragu-ragu kepada Kristus, apakah karena dia di penjara tidak ditolong atau bagaimana ya? Berbeda dengan ini Pak, malah yang orang buta yang dicelikan matanya itu yakin banget gitu. Baik Pak. Jadi saya sempat bicara ini juga ya pada waktu kita bahas mengenai Matius 11. Sebetulnya yang menjadi persoalan Yohanes itu bukan perihal dia ditolong atau enggak, tapi mengenai pengharapan yang terlampau besar. Dia mengharapkan, pengharapan dia itu udah all in, kedatangan 1 dan 2 udah all in. Pengharapan dia itu Kristus datang jauh lebih besar daripada sekedar buat mujizat. Itu pengharapan Yohanes Pembaptis. Pengharapan dia itu dia enggak terlalu peduli dengan dirinya, tapi pengharapan dia itu Roma itu dihukum. Roma itu dihukum. Coba lihat ya. Herodes Antipas kok bisa melenggang itu kira-kira. Ini udah ngambil istri saudara sendiri kok bisa luput. Dan Kristus seolah-olah tidak ngomong apapun tentang bagian itu. Yohanes Pembaptis kan kerjaannya itu ini ya, rada polemical ya. Membuat polemik, politik. Membuat orang-orang pemimpin itu resah. Sampai raja aja resah. Itu kerjaan Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena dia mengimani bahwa Mesias yang datang akan tunggang balikan ini semua. Tapi faktanya kok begini? Dia pikir Kristus itu terlalu besar untuk hanya bekerja yang seperti itu. Dalam benak dia itu terlalu besar Kristus. Ngapain Kristus melakukan ini? Itu loh. Tapi ironinya sekali lagi yang tadi saya sudah sebut ya. Di dalam konteks kita maksudnya kebanyakan ya orang Kristen ya kebanyakan saudara. Gagal melihat kebesaran Kristus sampai direduksinya hanya urusan mujizat. Yohanes bilang, aduh ini urusan mujizat. Dia bukan ngomong ini tidak perlu, ya, bukan. Tapi dia bilang ini terlalu kecil untuk Mesias yang dia pahami. Tapi ya itulah ironinya ya. Orang-orang hari ini tidak lihat Kristus sebesar apa. Maka mereka menghidupi itu mengais-ngais yang harusnya tidak usah. Kita perlu tahu. Jadi ini mungkin satu topik lah tentang doa. Ini kemarin saya belum ngomong ya. Oke, saya memberikan satu bagian untuk kita coba ada insight sedikit. Yang kita doakan apa sih? Pertanyaan sederhana ini juga mengacu kepada riset saya di dalam Yosua pasal 9. Ada tulisan, Yosua tidak tanya kepada Tuhan waktu dia buat perjanjian dengan orang Gibeon. Kenapa dia tidak tanya? Kenapa? Karena jawabannya, mereka itu melakukan sesuai dengan prosedur. SOP-nya sudah ada. Kalau sudah ada SOP, mereka jalan, tidak tanya lagi. Misalnya kita ya sudah tahu ya, misalnya gini apa ya, parkir kalau paralel tidak dikunci rem, udah tahu, udah nggak tanya lagi berarti sudah masuk di situ ya nggak usah dikunci rem, sudah itu nggak usah ditanya lagi, nggak berdoa kira-kira Tuhan hari ini saya harus kunci rem atau nggak tanya lagi, atau kalau kita masuk ke dalam konteks yang lebih kompleks ya, Tuhan hari ini saya harus kompromi atau enggak, itu nggak usah doa lagi itu. Karena memang jawabannya tidak, sudah ada prinsip. Jadi yang sudah prinsip kebenaran udah enggak doa lagi karena itu kita udah tahu. Nah, makin orang mengerti prinsip,
Bukan ngomong dia tidak berdoa, dia tidak berdoa untuk hal-hal yang jelas dinyatakan di dalam Alkitab, dia udah tahu. Yang dia doakan adalah hal yang dia gumulkan, apa yang harus dikerjakan. Hal-hal trivial ya, saya bukan ngomong tidak perlu ya, hal-hal trivial yang membuat banyak orang gundah. Alkitab bilang apa? Banyak orang itu cari makanan, pakaian, kamu tidak demikian, dosa peduli apa yang seperti itu. Alkitab kan juga bilang, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Kamu tidak demikian. Itu kalimatnya Tuhan kok. Tapi coba yang mewarnai banyak aspek elemen doa. Ya itulah. Itu terus ya. Saya bukan ngomong itu problem, bukan. Tapi dia nggak lihat Kristus sebesar apa. Dan nggak lihat. Yang membuat hatinya luka dan sedih itu bukan karena gagal. Atau bukan karena tidak menyatakan apa yang seharusnya diidam-idamkan. Maksudnya kita sebagai orang di dalam Tuhan lah ya. Harapan kita apa? Waktu kita beritakan firman orang bertobat kan? Harapannya kan gitu kan. Tapi realitanya kan sering kali terbalik. Nah itu yang harusnya melukai hati kita. Kita kalau tinggal di Bandung, saya percaya ya memang tempatnya oke sih. Maksudnya dingin ya segala macam. Tapi di sini tingkat HIV AIDS-nya salah satu yang menakutkan. Apa ndak luka kita? Terus kalangan anak-anak pemuda yang stres, depresi itu juga banyak di sini. Itu kan harusnya melukai hati kita ya. Dan pengharapan kita apa? Orang belajar firman, dia dikuatkan, dia menguatkan orang lain. Itu pengharapannya. Harapan kita itu besar sebetulnya. Yang kita minta, yang kita mau kerjakan sebetulnya gede. Cuma karena gagal mengerti tentang siapa Kristus, jadi dia tidak kerja apapun. Ya itu kira-kira ya. Jadi kalau kita bisa lihat bagian-bagian ini, itu satu bagian yang ya krusial. Ya mungkin gitu ya. Tadi saya tambahkan sedikit mengenai sharing, mengenai doa. Demikian. Mungkin ada lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada silakan ya. Ini mengenai doa itu sebenarnya rada terlalu pendek ya. Masih banyak hal yang bisa dieksplor. Tapi ya itu bisa dibuat next time Saudara. Silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan Saudara. Sebetulnya ini sekali lagi sangat krusial karena konsep kita akan Kristus harus terus bertumbuh. Kadang ini saya alami juga ya, ini refleksi sedikit lah ya. Sebelum masuk sekolah teologi, saya pikir saya udah tahu siapa Kristus. Oke, Kristus ya juru selamat, menebus kita ya kan gitu kan ya. Oke. Tapi setelah masuk sekolah teologi akan ada banyak kelimpahan yang baru diketahui. Dan ini bagian yang dihidupi. Dan itu adalah bagian yang fruitful. Berani berjalan maksudnya ya, berani berjalan ada apapun juga jalan di dalam kebenaran. Sudah, itu saja. Ada badai kek, ada apa kek, pokoknya jalan. Karena memang itu sesuai kehendak Tuhan. Jadi ya sudah, misalnya di depan ada, ya kayak Paulus lah ya. Di Yerusalem memang ada ini, sudah lah gak apa-apa. Mati pun aku siap, itu kalimatnya Paulus kan. Nah ini gambaran yang kita juga boleh hidupi. Sur. Ada kekhawatiran terlalu besar apa yang tidak bisa kita tanggung dalam Tuhan? Jawabannya kan nggak ada, saudara. Tapi realitanya ya ini digumulkan. Ya oke, sampai sini saudara. Silakan kalau ada satu atau dua lagi pertanyaan. Baik, kalau tidak ada kita berdoa. Oh silakan ada satu. Saya mau bertanya Pak, tapi ini agak menyinggung ke arah politik. Jadi saya mohon mungkin kesediaan Bapak setelah acara ini Pak. Oh iya. Karena agak sensi Pak ini Pak. Oh iya, baik Pak. Ya begitu mungkin ya Pak. Baik, kita berdoa ya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga hati kami, supaya kami mencintai Tuhan. Supaya kami mencintai kebenaran, kami tidak mengkompromikannya, kami tidak menista nama Tuhan dengan segala kemunafikan yang mungkin saja kami kerjakan. Yang berdoa biarlah cinta kepada Tuhan meluap-luap dalam hati kami, sehingga kami pun boleh mencintai sesama kami dengan meluap-luap pula. Yang berdoa biarlah mata kami dibuka untuk melihat pekerjaan yang harus kami kerjakan. Yang berdoa Tuhan tambahkan hati dan juga keberanian untuk melangkah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Yang berdoa Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberkati pembelajaran kami, memberkati waktu-waktu saat teduh kami, waktu-waktu doa kami. Biarlah umat Tuhan di tempat ini menjadi umat Tuhan yang sejati, umat Tuhan yang terus diberikan kekuatan untuk melayani Tuhan, Raja kami di dalam dunia ini. Meskipun kami tahu badai datang silih berganti, pergumulan juga datang silih berganti, tapi kami tahu Raja kami yang sudah mati bangkit bagi kami menebus dosa kami, memungkinkan kami melayani Engkau.
Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah kerjakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.